Dia cerita kemarin. Aku izin deh tapi deh. Kenapa? Aku omongin ya. Yang kata orang depan itu. Oh, penasaran. Nah, apa sih yang akan terjadi itu apa? Gitu. Jadi memang benar dia kejar anak kecil, tapi katanya di belakang anak kecil tuh ada yang ikut ada jatuhin. sosok yang jatuh. Nah, 5 orang ini tuh mengalami mimpi yang sama. Mimpi gimana itu? Mic mati. Clip on. Nah, Oh iya. ngomong. Aku bisa nyebut deh. Apa? Entek, pasti entek. Kurang gula. Bajul. Enggak, entar deh. Kalian syuting. Terus tiba-tiba kamu narik aku itu mau ngapain? Katanya kemarin Iya pengen cerita. ya teman abang itu punya pengalaman cerita horor Pas kemarin kerja. kesini cerita Makin sini tuh loh bang, yang kemarin, yang naik Tosa itu loh bang. Bisa iki balik meneh iki lho si Dok. Yang kemarin di sini ini teman dulu. Iya, Alek loh bang. Mau nyeritain ini temanku kemarin. ya Jadi gini ceritanya. Dia itu kru syuting. Ini cerita temanku ya. Jadi kru syuting. Karena aku udah lama nggak ke Jakarta buat syuting itulah. Dia kemarin kesini liburan. Kangen Mam- Abang. Mampir lah, pas kebetulan di Surabaya dia ngubungin mampir ke sini. Kemarin ada Dio kan di sini. Nah tiba-tiba dia itu cerita syutingan dia terakhir itu ada kejadian yang aneh yang dulu mirip sama kejadian waktu aku sama dia masih syuting bareng. Di tempat mana? Kok boleh tahu? Jawa Barat. Sampai sana ya, Bang. Nah kalau syuting kan mau di mana-mana dia tergantung setnya. Jadi itu mau cerita gini. Dia tuh syuting selama 14 hari atau 16 hari. Pasti tahu kalau syuting segitu lama syuting apa. Sudah minggu lebih lah. Ya. Pokoknya hampir 3 mingguan. Nah, dia memang bikin cerita horor. Dia memang bikin syuting cerita horor, film horor kok cerita horor, film horor. Nah, di sini secara singkatnya gini, dia itu di salah satu. Jadi tempat itu adalah objek wisata. Sebenarnya objek wisata. masih aktif Sampai sekarang masih aktif. Masih. Dulu aku pernah syuting di tempat itu juga. Dulu aku syuting tempat itu tahun 2017. Belum lahir aku. Enggak jelas, Bang. Anakku masuk. Jadi di tempat wisata itu aku nggak mau sebut nama, tapi kalau aku kode pasti udah tahu. Itu ada 2 gua. Ketika masuk setnya di dalam gua itu gelap banget. Jadi Ada kalau itu, Bang. Ada kayak lampu-lampu. nggak ada, jadi kalau kamu masuk gua itu pasti akan bawa senter, wajib bawa senter karena gelap. Ataupun flash lah ya. Ya. Tapi Apa? Kayak gua gitulah, intinya harus pakai senter. Dia tuh ceritanya gini, ketika syuting di dalam di tempat A ini, gua A ini, ya selayaknya orang syuting lah, aman. aman-aman aja, enggak. Itu gua maksudnya di gunung apa? Bukan. Kan ini tau gua sini. Bukan di gunung. Kalau katanya sih tempat wisata, iya bukit-bukit tinggi, Tadi bukit. dasarnya goa itu di bukit. Terus Bang. Nah dia itu syuting, dia di situ jadi kalau bahasa itu DOP, direktur fotografi. Apa artinya? Ya Dia yang- kok browsing. Dia yang menentukan angle. Oh, triangle kan. Nah di hari pertama, jadi di hari pertama dia syuting di tempat itu, set itu tuh 4 hari. Kebutuhan gitu. Kebutuhan 4 hari atau 3 hari aku lupa kemarin cerita itu. Di gua A itu katanya hawanya udah aneh. Ya udah namanya syuting tanggung jawab kan. Berjalan dengan sendirinya gitu. Ada kejadian di gua itu, entah kenapa tiba-tiba salah satu krunya
itu kayak kejatuhan, bukannya kejatuhan, emang kejatuhan talent. Maksudnya? Orang. Ya, jadi kan gini ya, proses syuting itu ada talent. Ya. Begitu melakukan adegan syuting, Ya. ada adegan jatuh. Yang Nah, sebelum pakai tali biasanya itu. Apa? Pakai tali. Itu pakai sling. Nah. Enggak, jadi ada kan pakai adegan pukul-pukulan atau dorong-dorong, itu kan pasti ada adegan impact dari pukulan atau dorongan itu kan jatuh. Iya. Ya. Nah, sebelum bener syuting ada namanya kita tes dulu, Oh, apa? trial Jadi dulu. besi model gitu. Nah, ketika yuk kita coba dulu. Nah, berarti kan salah satu di situ ada asisten sutradara. Sutradaranya lagi ngedirect. Nanti adegannya seperti ini ya, ini ya. Baru hari pertama ketika mencoba untuk adegan itu, Astrada kan pasti di dekat talent sebelum take. Ya. Dia dicoba. Adegan jatuh, Astradanya ketimpa orang itu. Kejatuhan waktu jatuh itu niatnya Astradanya itu cuma nahan supaya baju yang dipakai Biar nggak kotor. biar nggak kotor. Karena kan belum take nih. Ya. Ternyata kejatuhan. Nah, Astradanya itu kakinya, ankle-nya itu bengkak. Nah. Padahal yang jatuhin itu anak kecil. Anak usia 10. Badannya nggak gendut dia. Anak kecil, usia 10 tahun, 11 gitu. SD lah. Tapi Nah, SD. sampai ankle bengkak. Nah, kejatuhan tuh ketika Astrada teriak, kan semua panik di situ tuh. Diceklah keluar, dilihat kondisi kakinya. Dikirain itu kalau nggak retak patah. Ya. Orang nggak mikir aneh-aneh tuh. Bawa ke rumah sakit, Astradanya telepon ke temanku ini. Nah, temanku tuh namanya kru itu kan pasti ada ledek-ledek. Ya. Lu kejatuhan anak kecil aja saya nggak kuat gitu kan. Astradanya gede badannya. Masa kalah. Iya. Ya, mungkin kan tumpuan kaki pas jatuh gimana enggak. Nah, itu bisa jadi. Tapi Astradanya ngomong, aku kayak kejatuhan orang gede. Bobotnya anak kecilnya berat banget. Mbak merasa kayak orang besar. Bukan yang anak jatuhin. kecil yang jatuhin dia gitu loh. Aku nanya lagi nih ke temanku. Ya terus setelah dia rumah sakit langsung balik syuting apa enggak? Iya balik syuting. Tapi dengan kaki yang udah diperban. Ya, kayak pincang lah. Udah pincang. Itu masih hari pertama. Itu yang ditakutin karena dia asisten sutradara yang adegan. Kan Astrada ada banyak ya. Ya. Ada adegan, ada schedule, ada continuity. Nah, adegan itu dia yang ngedirect gimana sih pergerakannya itu loh. Itu kan bahaya. Ya. Kalau nggak ada dia juga bahaya, PR nih. Balik ke sana itu break sekitar 4 jam syuting itu. Ke rumah sakit itu. Molor berarti Bang. Molor. Setelah itu dia kok ada yang aneh, temen ngomong kayak gitu. Dikasih tau lah sama katanya setiap syuting horor tuh bahwa ditemani sama orang-orang yang paham seperti itu. Harap ini. Mistis lah. Ya, paham dengan hal Juru seperti kunci. itu. Bukan, aku nggak tahu ya istilahnya ya. Indigo. Karena kalau aku pribadi syuting horor nggak pernah bawa gitu-gitu. Pokoknya Love jalan. saja udah. Kalau nggak pernah bawa gitu-gitu. Nah, infonya dari orang yang paham itu, jadi memang benar dia kejar anak kecil, tapi katanya di belakang anak kecil tuh ada yang ikut ada jatuhin. sosok yang jatuh. Nah, kan aku menggunakan logikaku. Ya. Emang bisa lu kerasa ya kalau anak kecil nyata gitu loh maksudnya. Anak kecil tuh nyata. Nah, karena dijatuhin juga itu gede katanya gitu. Emang bebannya yang gede ini ngaruh. Itu logikaku. Itu logikaku. Karena aku belum pernah mengalami hal kayak gitu loh. Jadi kan wajar dong aku bertanya. Nah, singkat cerita lanjut di set itu sampai akhirnya waktunya molor. Begitu pulang selesai set di 2A itu, pulang panas dingin sampai hotel. Yang Ini siapa bengkak nih? tadi. Yang bengkak Astradanya. Katanya. Panas dingin.
karena temanku ini dulu pernah jadi Astrada, akhirnya dipilih dia jadi Astrada. Plus di OP karena emang keadaan mendesak gitu loh. Double. Karena apa? Double job. Ya, double job. Nah, karena kan kalau syuting film gitu kan memang sudah terschedule kan dan harus dijalankan. Misal satu hari itu 6 scene harus selesai. Karena dengan makin molor hari, biaya makin nambah. Pengeluaran. Nah, temanku masih nggak percaya yang kemarin tuh. Ya udahlah, bodo amat. Hari kedua tidak ada kejadian, hari ketiga tidak ada kejadian. Dia cerita ketika hari terakhir di tempat A ini. Di Gua A tadi. Di Gua A tadi itu. Jadi syuting di Gua A 4 hari, syuting di Gua B itu 1 hari apa 2 hari lah, aku lupa. Balik ke hari keempat, entah kenapa ketika temanku dia kan di OP kan, cari angle yang pas, yang bagus. Kamera nggak bisa fokus, ngeblur terus. Nah, kekhawatiran adalah kalau kameranya rusak, karena kamera film mahal banget itu lensanya. Keluar dia ke outdoornya Gua tuh, dicek fokusnya aman. Pada saat masuk, Blur, susah. Nah, jadi posisi dia tuh masuk Gua gitu. Nah, set buat syuting itu di tengah. Gua kan panjang itu. Itu panjang tuh, Oh, berarti yang di bagian tengahnya jalan Goa. Ya, di tengah-tengah itu. Ketika dia masuk, jadi sampai dia tuh ngecek kok aneh. Lampu itu sampai begini, yuk maju dikit, fokus nggak di sini, fokus. Maju lagi fokus, dilampuin tuh, bisa fokus. Blanknya itu ketika di Goa itu kayak ada perempatan gitu loh. Oh iya, Bang. Jadi Gua tuh nggak cuma lurus gitu, enggak. Jadi dia tuh kayak labirin. Nyabang lah. Nyabang. Simpangan. Ya benar. Pas di tengah-tengah ini udah ngeblur. Pas tengah Persimpangan ngeblur. Enggak, karena aku pernah syuting di situ. Aku pernah syuting di situ tuh. Tanyalah ke yang orang paham itu tadi. Ternyata katanya sekali lagi. Pas persimpangan itu, depan kamera itu banyak tuh. Katanya. Hanya apa itu? Ya, kata yang sosok-sosok itulah, infonya seperti itu. Penunggu Goa mungkin. Makanya fokusnya itu nggak bisa itu. Nah, karena kerja itu sampai sejam atau 2 jam lah, 1 jam sampai 2 jam itu nggak bisa fokus, pindahlah set, agak keluar. Nggak di situ lagi, agak menuju ke pintu masuk. Ya katanya seperti itu. Nggak, maksudnya kan agak keluar nih, berarti Setnya agak berubah. Ya pasti berubah lah. Ada kejadian kayak gitu, beres. Nah, karena temanku itu kan seorang DOP itu kalau udah suka dengan angle gini, ketika dirubah dia pasti bete, pasti jengkel, emosi temanku. Rubah setnya, rubah ini. Akhirnya dia tidak mendapatkan gambar yang dia mau dan gambar yang bagus. Yang dia inginkan. Ya, keluarlah dia. Udah selesai syuting, sampai di hotel dia ngomong tuh sama produsernya, sama besok kita ke Gua satunya nih, Gua B. Apa? Di wilayah yang sama. Sama, agak jauhan dikit lah. Jarak cuma jarak. Jalannya itu ya lumayan gitu, harus pakai mobil. Kalau menuju ke sana harus pakai mobil. Tapi kalau pakai mobil 10 menitan lah paling, 5-10 menit lah ke Gua B. Ketika jadi kalau mau masuk Gua A, Gua B di luar tuh ada kayak penjaganya yang nyewain center gitu. Itu kan tempat rekreasi soalnya. Ketika di Gua B ada omongan, ntar kok di dalam jangan sebut, jangan pernah ngomong kata-kata ini. Anak film digituin. Lah, karena setahu aku kru film itu tidak ada yang penakut. Setaunya apa? Setauku. Karena selama ini kejadian juga kalau sudah ada kejadian gitu makin kita kejar. Bukan kita menjauh, makin kita kejar. Logikanya adalah kita lebih tinggi derajatnya gitu. Logika yang kita pakai. Nah, waktu di Gua B dikasih tahu tuh sama penjaganya, jangan sebut kata-kata ini. Masuklah temanku, cari set pasti biasanya. Oh, ntar di sini diatur dulu tuh.
Ellen masih di luar. Bentar, itu masuk itu sendirian apa ada tim? Ada tim lah. Oh, ada tim. Kan pasti ada astradanya, ada sutradaranya, ada DOP-nya, ada orang artnya, ada orang lightingnya, lengkap. Udah bawa alat semua masuk. Oh, tinggal disusun tempat set yang pas. Pas. Ellen masih di luar tuh. Kita begitu set gini-gini, lampu nyala. Temanku nyeletuk. Dia cerita kemarin. Aku izin deh tapi deh. Kenapa? Aku omongin ya. Yang kata orang depan itu. Oh, penasaran. Penasaran. Nah, Apa sih yang akan terjadi itu apa? Gitu. Teriak dia, temanku. Berapa kali sebut, sebanyak-banyaknya. Kayak manggil orang main aja. Dah, lu nggak ada apa-apa kan? Ditambahin lah sama yang lainnya. Oh, ngikut. penasaran Ngikut. juga yang lain. Dah tuh, nggak ada apa-apa, ya mulai take lah, syuting. Bener, nggak ada apa-apa. Aman, Kamera aman ya, Bang? aman semua. Lebih aman daripada yang gua pertama. Oh, nggak ada kejadian. Kerja nggak ada kejadian sama sekali. Sehari apa 2 hari di situ. Ulang lah. Nah, set ini itu set hari pertama, berarti seminggu awal di 2 tempat ini. Setelah syuting 2 minggu atau 3 minggu tuh baliklah. Masuk proses editing. Kan pasti gitu kan. Nah, editing itu ada 2. Ada offline sama ada online. Kalau teknik editing. Di offline, waktu syuting kan ada kejadian yang di gua A. Di gua B kan tidak ada kejadian apa-apa kan. Waktu di editing, bukan dampaknya di sana. Dampaknya di editing. Namanya di editing berarti filenya berarti. Filenya. Rusak apa gimana? Rusak enggak? Aman. Waktu di loader itu, loader ngopi dicek semua aman kan, bisa dibuka gitu. Nggak ada yang scrap, nggak ada yang rusak. Blur mungkin. Nggak ada. Aman, Bang. Aman. Jadi untuk aman nih, aman. Nah, kan pasti kalau editing itu kan rough cut-nya itu kan mengikuti skenario. Ada ditemukan di situ itu 3 atau 4 adegan, 3 kalau nggak salah. Yang satu ada suara, Tapi pas di lokasi nggak ada. nggak ada. Cuma masuk di editing gitu kan. Suara cewek. Yang kedua ada sosok gambar, walaupun jauh, nggak deket, jauh, Tapi jelas. jelas. Yang ketiga suara cowok, Mau cowok cewek sama plus gambar sosok itu. Kan pasti telepon dong produsernya ke DOP sama sutradara. Nggak ada di gambarku tuh, nggak ada, nggak mungkin. Kan dia tanggung jawab gambar, temanku ini. Iya dong, Iya. harus tanggung jawab gambarnya gitu loh. Masa ada kayak gini kamu tetap ambil? Nah, diakalin lah gimana cara ngilangin gambar itu sama suara itu. masih nggak hilang. Diedit. Udah tuh preview, aman nih, Hilang. Nah, kalau edit itu pasti akan diulangin lagi dari awal. Tuh dicek. Dicek, pasti dicek alurnya enak atau enggak. Pas di titik itu muncul lagi. Pas dia tuh hilang. Hilang, Pas bisa dicek, hilang, Dicek muncul lagi. muncul lagi. Yang anehnya itu yang sosok, kalau audio mah ya udahlah, aku mute selesai Ya, secara teknis. Yang sosok satu ini yang susah. itu di masking bahasanya. Hilang, di masking hilang. Jadi kalau teknik editing itu yang ada sosok ini cuma 5 detik gitu tayangannya. Kalau kita preview 5 detik, hilang itu. Begitu dari awal muncul. Mungkin pengen action di kamera. Pengen tampil. Itu temanku stres, kayak tanggung jawabnya dia. Dan itu tepat di scene puncaknya. Malah ada gitu ya. Bukan Iya. malah bagus malah Bang. Iya nggak tahu ya. Jadi Ya kan. jadi itu kan dealing produser, dealing sutradara dan lainnya gitu loh. Karena kalau katanya temanku secara digambar di editing itu jelek banget. Aku tanya, lu ada gambarnya nggak? Aku tanya gitu dong, maksudnya ya kan kita butuh bukti gitu.
nggak cuma omong doang. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Di screenshot atau apa gitu. Nggak boleh ada. Kalau ceritanya ada ya gue mintain tuh filenya. Benar nggak boleh karena produser ada. Aku nggak tahu akhirnya tayang atau enggak. Itu ngedit itu berapa hari tuh bang? Itu tergantung. Nah, setelah kejadian itu proses lagi apa ya ngobrolin masalah edit ini kenapa kayak gini. Yang di gua B ada 4 atau 5 katanya yang ngomong ya nggak boleh itu. Selesai itu stres mereka kan. Karena kan udah keluar duit banyak buat syuting film itu miliaran. Miliaran. 5 orang ini tuh mengalami mimpi yang sama. Mimpi gimana itu? Yes. Di gua sana. Ono lah. Oh, bermimpi masih berada di goa itu. Iya. Itu yang nyebut kata-kata itu tadi. Iya. Memanggil. Iya. Ini temanku yang ngomong ya, dan dia cerita. Terus dia ngomong, aku emang salah. Ya gue ngomong, lah kan itu udah ada aturannya, ngapain lu langgar? Kecuali kita lagi syuting, tidak ada pantangan apapun, terus tiba-tiba ada yang ngomong itu apa, misalnya ada muncul apa, lo kejar nggak masalah, kan sudah diomongin. Dari awal. Itu adalah nggak boleh disebutin gitu loh. Ini bang, maaf ini tak potong. Kan dari temennya abang kan tadi kan bercerita ke abang tau pada saat mimpi. Itu awalnya abang nggak percaya apa gimana? Apa sudah percaya? Nggak tahu ya. Kalau kita denger cerita, yaudah kita dengerin gitu loh. Terus akhirnya ada temennya lagi cerita. Jangan sampai keempat orang itu cerita. Ya mereka telepon-teleponan kali ya. Intinya kayak gitu. Tuh loh. Oh sama cerita mimpi. Tapi kejadiannya beda. Intinya dikejar. Dia lari. di mimpi. Semuanya itu. Semuanya. Sama sosok yang ada di edit itu. Tapi dia nggak ngomong ya sosoknya kelihatan apa enggak, tapi dia kelihatan lari gitu. Lari kayak nggak nemuin titik terang gitu loh. Nggak ada ujungnya, intinya kayak gitu. Di dalam gua. Iya, dia kayak dalam gua gitu, tapi nggak ada titik terangnya. Kan biasanya kalau kita siang itu kan kalau gua terang tuh di sana kelihatan. Enggak, dia kayak gelap aja. Gelap semua. Jadi dia kayak orang kecapean tuh di mimpi itu, bangun tuh katanya keringetan. 5 atau 4 orang itulah yang nyebutin tuh. Oh gitu. Emang bisa ya? Enggak, karena kan logikanya kita gitu loh maksudnya. Logikanya kita. Mungkin logika kita mungkin dia stres atau gimana pikiran. Iya. Capek mungkin ya. Ya mungkin salah satu ya makanya kita kan nggak tahu ya. Kejadian kayak gini kayak kemarin-kemarin episode kita yang cerita horor itu kan tidak semua orang mempercayainya dan mengalami. Iya. Terkadang kayak ada salah satu teman kita itu emang nggak percaya kayak gitu. Ada itu. Ya udah tuh haknya masing-masing gitu loh. Kalau kita udah pernah mengalami kita bisa bercerita. Kalau belum mengalami ya bagus lah gitu loh. Kalau bisa jangan. Kamu nggak percaya udah, karena ketika kamu benar-benar mengalami hal kayak gitu dan kamu tidak percaya awalnya, bisa kamu untuk bodo amat atau gimana bisa. Iya. Tapi kalau udah mengalami, ya aku bisa cerita gitu loh maksudnya. Bisa mengayal. Aku juga pernah ngalamin gini. Ya kayak ceritanya Sandi yang waktu di desa. Aku percaya nggak? Percaya. Karena aku di desa juga pernah ngalamin hal yang gitu-gitulah. Soalnya kan masih banyak Mitos. kayak pohon-pohon besar Ya. atau Ya terlepas dari pohon besar atau apapun itulah. Ada setiap desa atau kota ada mitos sendiri-sendiri ya. Nah, ada cerita, ada sejarah masing-masing, ada seperti apa. Kita juga nggak tahu zaman dulu kita pada zaman itu apa yang terjadi kan kita nggak tahu. kita cuma mendengar. Iya, sejarah. Sejarahnya. Karena kita belum lahir, kita nggak tahu. Mengalami, gitu. Nah itu bang, tanya lagi itu syuting kayak horor tuh, apalagi di tempat yang tadi goa itu, apa harus setnya harus malam pada saat itu? Tergantung skenario. Tapi kalau di gua itu yang aku pernah kesana, lu mau malam, mau siang tetap gelap. Ya sih ya. Kan di Karena dalam goa. Kan ada lighting juga. Ya terangnya kan karena lighting kan.
sebagus Tapi itu setengah 60. pada saat ke Goa itu abang syutingnya temennya abang itu siang apa? Siang. Oh, Siang-siang seru. Aku oleh bengi ya? waktu syuting di sana aku juga siang. Aku nggak mau siang. ribet kali ya. Cuman, Bukannya Iya. malam mencekam kalau malam. Kalau horor. Kalau jadi gini, aku iya, pribadi, iya. aku pribadi kalau syuting horor, adegan yang memang butuhin malam, yang Dibutuhkan. benar-benar dibutuhkan dan ini emang dapat nih untuk penonton. Ya udah malam. Diambil. Kalau teman-teman orang kru film atau syutingan paham kok. Malam bisa jadi siang, Tinggal ngatur. Malam bisa jadi. karena sekarang kemajuan teknologi gitu. Balik lagi ke tadi ya. Setelah kejadian itu, temanku itu kemarin kembali dia ke sana. Masih Kok penasaran. kuat tadi masih penasaran. Berlima itu setelah mengalami mimpi itu. Mereka memutuskan ke sana katanya. Pak malah merinding rek. Oh, limpok. Dia masuk lagi. Manggil lagi atau Nah, Penasaran. dia tidak memasukkan detail dia itu minta maaf atau seperti apa. Karena kan ya aku nggak tahu ya hal kayak gitu tuh kita minta maaf gitu ke hal seperti itu gimana gitu loh. Ya aku nggak tahu mereka melakukan apa, aku nggak ngerti lah. Dia cuma aku balik sana lagi udahlah. Kenapa? Cuma tanya. Aku tanya kenapa, dia mempertanyakan kenapa sampai ke bawah gitu. Aku tanya, lu tanya sama siapa di sana? Lah kan bener. ya benar. Lu tanya sama siapa di sana? Logikanya kan kalau dia pulang contoh dari Jawa Barat ya. Pulang sampai ke Jawa Timur masa ngikutin sampai Jawa Timur. Ya, kan kita juga nggak tahu gitu loh maksudnya. Logikanya kan kayak gitu. Terus ya udahlah gitu. Dia kesana gue nggak ngapain, dia juga nggak mau cerita. Dia balik ke Jakarta. Nah ini lagi proses edit. Aku nggak tahu lah akan tayang kapan atau gimana ya, nggak tahu lagi. Ya itu cerita temen gue yang kemarin. Kalau aku waktu syuting di sana, aku nggak ngalamin hal apapun. Ya fine aja gitu. Di gua itu, Yang B. di Ya, dua-duanya. Ya AB itu. Gua am. Di set lain ngalamin. Di luar gua. Di luar gua. Nah itu pun juga besok aja deh aku ceritain kalau itu. Jadi warga-warga JP Entertainment di channel ini ada selain bola ya kita bahas Persebaya, juga ada konten horor yang memang Kayak aku kangen yo bangsat. ya memang apa ya, kita mencoba ambil segmen horor, Horor. cerita-cerita yang mungkin kisah nyata atau warga-warga juga bisa kirim ceritanya, warga-warga mau dikirim silahkan. Ya benar. Karena Langsung. kan apa setiap orang kan punya kisah Pengalaman. atau pengalaman mistis Cerita sendiri-sendiri ya. Yang pernah mengalami Iya, yang pernah pastinya. mengalami. Nggak apa-apa. Kalau nggak punya cerita ya udah mendengarkan aja. Ya mending melihat video kita. Ya mungkin ada kejadian yang mirip atau warga-warga pernah pasti tahu lah gua apa itu yang ada di Jawa Barat. Nah, nanti browsing spill ya bang ya. Ya. Nah kalau ada mengalami atau pengalaman di sana, pernah ke sana, ada kayak gimana sih? Langsung komen.